Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ali amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita, mengumpulkan kita di malam yang penuh keberkahan, di malam yang penuh ampunan, di malam yang penuh munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dikumpulkan di malam 1 Rajab, di mana kata Imam Syafi'i salah satu malam yang insya Allah doa seseorang hamba tidak akan pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 5 waktu yang ketika seorang hamba tersebut berdoa maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menolak. Yang pertama, malam pertama bulan Rajab, malam ini. Malam ini malam pertama bulan Rajab. Yang kedua, malam nisfu Sya'ban. Tuh. Yang ketiga, malam Jumat. Yang keempat, malam Idul Adha. Yang kelima, malam Idul Fitri. Ini adalah 5 waktu yang dijanjikan ketika ada seorang hamba yang berdoa, insya Allah akan selalu langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi beruntung antum hadir di tempat ini, antum membaca burda di tempat ini, termasuk salah satu keberuntungan. Karena setiap kita baca burda, banyak doa-doa yang kita munajatkan tanpa kita ketahui. Kita baca padahal itu doa, tapi kita tidak sadar. Contohnya kayak apa? Yang terakhir di sini, ya Rabbi waj'al rajai ghairu mun'akisin. Ya Rabb, wahai Tuhanku, jadikanlah harapan kami adalah bukan harapan yang bisa menghancurkan hati. Artinya apa? Kita mohon sama Allah Subhanahu wa taala, jadikan harapan kami dikabulkan. Jangan sampai harapan kami bikin hati kami hancur ya Allah. Jangan sampai kami baca burda ini membuat hati kami hancur karena Engkau tidak mengabulkan doa kami. Dalam burda disebutkan kita tidak sadar apa artinya. Tapi ada salah satu doa yang kita selalu mohon, setiap minggu kita memohon agar harapan kita, hajat-hajat kita, urusan-urusan kita disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di malam ini semua harapan kita Allah Subhanahu wa taala kabulkan. Semua urusan kita Allah Subhanahu wa taala lancarkan. Yang sakit daripada kita, mudah-mudahan dengan berkat malam 1 Rajab Allah angkat penyakitnya. Allah sembuhkan dia dengan sempurna. Allah Subhanahu wa taala angkat derajatnya. Di dalam awal bulan Rajab ini mudah-mudahan ini adalah menjadi awal yang baik untuk kita, agar kita bisa mencapai ke dalam bulan Ramadan dalam keadaan bersih daripada segala dosa. Mudah-mudahan kita masuk ke dalam bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita masuk ke dalam bulan Ramadan dalam keadaan panjang umur di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Inna 'iddatash syuhur indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum." Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya bulan-bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala itu ada 12 bulan. Bulan Arab ini ya, bukan bulan Masehi, bukan Januari Februari.
Bulan Arab di sisi Allah Subhanahu wa taala itu ada 12 bulan. Apa saja bulan tersebut? Yang pertama Muharram. Jadi ulang tahunnya umat Islam itu bukan tahun baru. Bukan malam ini ulang tahunnya umat Islam. Ulang tahunnya umat Islam nanti Muharram, itu baru ulang tahunnya umat Islam. Yang pertama Muharram, yang kedua Safar, yang ketiga Jumadil Awal, yang ketiga Rabiul Awal, yang keempat Rabiul Tsani, Rabiul Akhir, yang kelima Jumadil Awal, yang keenam Jumadil Akhir, yang ketujuh Rajab, yang kedelapan Sya'ban, yang kesembilan Ramadan, yang kesepuluh Syawal, yang ke-11 Dzulqa'dah, yang ke-12 Dzulhijjah. Hafal? Anda Januari Februari jadi hafal ya. Ini harus hafal, ini bulan-bulannya Islam. Penting nih. Jadi kita tahu kapan masuk waktu Rajab, kapan masuk waktu Sya'ban, kapan masuk waktu nisfu Sya'ban. Jadi kita tahu waktu-waktu yang mustajab, waktu-waktu yang qabul, yang sekiranya ketika kita masuk ke dalamnya kita tidak mensia-siakan waktu tersebut. Kita aslinya hadir di acara ini, di burda ini, ya hanya yang kita tahu ya ini rutinan burda biasa. Malam tahun baru rutinan burda. Kita tidak tahu kalau ini malam Rajab, kalau ini malam 1 Rajab, malam di mana malam yang istimewa, malam yang luar biasa. Alhamdulillah kita bisa dikumpulkan meskipun hujan tadi, tapi Allah Subhanahu wa taala izinkan kita. Ini salah satu tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala cinta sama kita. Meskipun dalam keadaan apapun, kita masih bisa diberikan kesempatan untuk bisa hadir tempat ini. Alhamdulillah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan daripada ayat Allah Subhanahu wa taala tadi, Allah Subhanahu wa taala menciptakan 12 bulan ini mulai kapan? Mulai diciptakannya langit dan bumi, 12 bulan ini sudah ada. Minha arba'atun hurum. Di dalam 12 bulan ada 4 bulan mulia. Di dalam 12 bulan ada 4 bulan mulia. 1 bulan terpisah, 3 bulan nyambung. Apa saja bulan tersebut? Yang pertama yang terpisah ini bulan Rajab. Ini bulan mulia, sampai disebutkan dalam Al-Quran. Bulan Rajab, bulannya Allah Subhanahu wa taala, bulannya kita untuk beristighfar, bulannya kita untuk minta taubat. Ya ini bulan Rajab, waktunya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Telah lama kita berbuat dosa, berbuat maksiat, masuk di bulan Rajab, ayo perbagus lagi hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ayo di bulan Rajab ini minta ampun yang banyak sama Allah Subhanahu wa taala. Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita termasuk daripada orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kita termasuk daripada orang-orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang 3 bulan selanjutnya berurutan. Apa saja? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Habis hari raya ini. Habis hari raya, Syawal, selesai Syawal, masuk bulan Dzulqa'dah. Itu bulan mulia. Tekepe. Oh no, jenenge. Dzulqa'dah itu bulan mulia. Kita tidak sadar kalau Dzulqa'dah ini bulan mulia. Yang kita tunggu-tunggu apa? Kalau sudah masuk Dzulqa'dah, apa yang kita tunggu-tunggu? Kurban. Ndak mikir wis bulan mulia, bulan opo, yang penting mbekku payu. Iya. Kita tidak sadar. Makanya harus ingat, harus harus tahu bulan-bulan Islam. Itu harus tahu agar kita ini tidak tertinggal daripada bulan-bulan yang mulia. Dzulqa'dah itu sering kita hiraukan, sering kita tidak kita hiraukan untuk bulan Dzulqa'dah, dikira bulan-bulan biasa.
Tapi di dalam bulan Dzulqa'dah terdapat kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bulan Dzulhijjah, bulan kurban, itu juga mulia. Ojo ngenteni sate tok. Mari kurbanan, sate-satian, bakar-bakaran, mari ngono lali wis. Darah tinggi wis akeh penyakite. Ini jangan dilupakan. Bulan-bulan mulia ini jangan sampai dilupakan. Ayo dilihat, akeh di Google iki akeh, golek ono. Bulan-bulan Islam dicari, dihafalkan. Agar kita ini tahu, oh sekarang bulan Rajab. Oh bulan depan bulan Sya'ban. Ada nisfu Sya'ban di dalam bulan Sya'ban. Ada bulan mulia, ada waktu istijabah, ada waktu di mana tempat doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Biar kita tidak ketinggalan hal-hal seperti itu. Ayo sama-sama diingat, dihafalkan. Oh beb wis tuwek beb. Ndak iso ngapal wis. Ya dieling-eling gawe Madura biasanya apaan bulane lek gawe Madura iku. Iku ono tekepek barang ya. Nah, itu diingat-ingat itu. Sorah sapar. Itu diingat-ingat. Kalau tidak bisa pakai bahasa Indonesia ya pakai bahasa Madura, tidak ada masalah. Ada bahasanya sendiri Madura. Itu diingat-ingat, penting ini. Bulan-bulan yang sering kita lupakan, padahal di dalam bulan tersebut kita mendapatkan kemuliaan yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir adalah bulan Muharram, bulan ulang tahunnya umat Islam, adalah termasuk salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi ojo lek pas Muharram obor-oboran keliling Probolinggo mari ngono mulai turu. Ono sing mulai gendaan. Lah. Mari apa jenenge obor-oboran. Biasanya ada yang ngobor ya biasanya. Malam itu ya, malam Muharram itu biasanya ada yang keliling, biasanya bawa obor ya. Pawai itu ya. Iki ndak mari pawai mulai ambek gendane. Ya bodoh ae. Sama saja akhirnya, tidak dapat apa-apa. Yang kita dapatkan hanya kemaksiatan, yang kita dapatkan hanya dosa, eman. Jadi ayo kita hindari hal-hal seperti itu. Sudah cukup waktu kita untuk bersenang-senang, waktu kita untuk maksiat, waktu kita untuk lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Berhenti dari sekarang. Masuk bulan Rajab, masuk bulan yang mulia, ayo sama-sama kita bersihkan hati kita. Masuk bulan yang mulia, ayo sama-sama kita bersihkan dosa-dosa kita. Masuk di dalam bulan Rajab, bulan yang mulia, ayo sama-sama kita meminta maaf kepada sesama. Kita minta maaf pada teman kita, kepada tetangga kita, kepada orang tua kita, orang tua yang telah meninggal dunia. Ayo, jangan berarti kalau orang tua sudah meninggal dunia tidak bisa mendengarkan suara anak. Bahkan orang yang ada di kuburan itu pendengarannya lebih tajam daripada orang yang hidup. Orang yang ada di kuburan, orang tua yang telah meninggal dunia, ketika kita ziarah itu mereka dengar, lebih dengar daripada orang yang hidup. Kita awal masuk kuburan, belum nyampe masih dengar orang tua kita. Langkah jalannya dengar. Kalau orang yang hidup, tidak kerungu apa-apa wis. Jarak 5 meter tidak kerungu. Nah, makanya ayo masuk bulan Rajab kita perbanyak daripada untuk meminta maaf kepada sesama. Yang masih punya orang tua, minta maaf sama orang tuanya. Yang orang tuanya sudah meninggal dunia, ziarahi kuburannya. Minta ridho sama mereka, minta halal sama mereka. Doakan mereka semua masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah doa, salah satu doa di mana seorang anak dianggap berbakti kepada kedua orang tua, meskipun orang tuanya sudah meninggal dunia. Orang tuanya sudah meninggal dunia, apakah kita masih bisa untuk berbakti? Sangat bisa. Ada 5 doa yang jangan sampai ditinggalkan untuk orang tua. Yang pertama,
Ketika orang tua masih hidup, doakan dia sehat walafiat. Yang kedua, doakan mereka panjang umur. Yang ketiga, doakan mereka masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, doakan mereka ridho sama kita. Penting loh. Ridhonya orang tua itu menjadi tanda kesuksesan kita nanti di kemudian hari. Antum kalau ingin tahu berbakti apa enggak sama kedua orang tua, lihat ketika besar. Lihat nanti ketika mereka sudah tidak ada, apa yang kita dapatkan. Kalau orang tua kita ridho sama kita, pasti hidup kita bahagia. Duwe akeh, rezekinya lancar, dapat istri yang soleha. Nah, ini termasuk tanda bahwa orang tua kita ridho sama kita. Lek wis gede, wong tua ini ndak ono tambah rusak. Awas, hati-hati. Berarti apa? Berarti orang tua kita tidak ridho sama kita. Kalau orang tua kita tidak ridho, Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah ridho sama kita. Ini Allah Subhanahu wa taala tidak ridho sama kita. Apa yang akan kita harapkan lagi? Ndak ono wis. Mati mlebu neraka, urip sengsara. Ndak ono apike wis. Mati kita tidak dapat surga, hidup kita tidak dapat kebahagiaan. Intinya, semasa hidup kedua orang tua, mari kita minta ridho kepada mereka. Senangkan hati mereka, bahagiakan hati mereka. Ya apa caranya membahagiakan orang tua yang sudah meninggal dunia? Doakan mereka. Kita berbuat baik apapun, niatkan untuk orang tua kita yang meninggal dunia. Misalkan Jumatan bawa uang mau sedekah. Sedekah ini niatkan untuk orang tua. Saya sedekah ini saya niatkan pahalanya untuk orang tua saya. Mungkin saya tidak dapat pahala, berarti dapat dua-duanya. Orang tua antum dapat pahala, antum juga dapat pahala. Maka dari itu, ayo di bulan Rajab ini jangan disia-siakan. Oh, cok bakar-bakaran tok ay. Di waktu lain tuh banyak loh. Oh, no, Senin, Kemis, Selasa, Rebu, banyak waktu kita. Apa oleh pas tahun baru tok bakar-bakaran ya? Padahal tahun baru ini akhir bulan, dorong gajian mau baca nih. Ya, akhir bulan sampai rela utang kayak bakar-bakaran tok. Utang cuman buat bakar-bakaran tok. Bakar duit, tuku mercon sak geden-geden. Kalau merconnya urip bakar omah. Duh, banyak, berapa banyak rumah kebakaran ketika akhir tahun? Banyak. Bakar mercon, kena omane wong, kebakaran ngalih kabur. Nah, ini tidak ada manfaatnya, tidak ada hal yang bisa kita dapatkan. Maka dari itu, ayo malam ini kita niat, malam ini kita berjanji kepada diri kita, kita akan menjadi seorang yang lebih baik lagi. Kita janji pada diri kita, kita perbanyak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita perbanyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita perbanyak daripada meminta maaf kepada sesama, terlebih-lebih kepada kedua orang tua. Ayo mulai hidup kita yang baru dengan bermunajat, dengan bertaubat, dengan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tahun-tahun yang sebelumnya, tahun-tahun yang sedih sebelumnya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di tahun 2025 ini kita dijadikan sebagai seorang yang lebih baik. Kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah ya Rabb, di malam ini ya Allah kita berkumpul, kita bermunajat, kita minta kepadamu ya Rabb, jangan engkau sia-siakan kita. Jangan engkau lupakan kita ya Allah. Pandang kami dengan pandangan rahmat, pandang kami dengan pandangan ampunan, pandang kami dengan pandangan taubat. Ya Allah ya Rabb,
orang-orang tua kita, berikan mereka panjang umur, berikan mereka sehat walafiat. Ya Allah ya Rabb, malam ini kita berkumpul tidak lain dan tidak bukan karena mengharap ampunan-Mu ya Allah. Ya Allah, kita berkumpul di tempat ini, jangan Engkau keluarkan kita dari tempat ini kecuali Engkau selesaikan hajat-hajat kami. Ya Allah, yang punya urusan daripada kita, Engkau selesaikan urusan kami. Ya Allah, yang punya utang daripada kita, Engkau selesaikan utang-utang kami. Ya Allah, orang-orang yang jahat kepada kita, berikanlah hidayah kepada mereka ya Allah. Jika Engkau tidak berkehendak untuk memberikan mereka hidayah, cabut nyawanya ya Allah. Jangan biarkan mereka menyakiti daripada umat Nabi Muhammad. Jangan berikan mereka kesempatan untuk menyakiti umat Nabi Muhammad. Ya Rabb, munajat kami di malam ini, ya Allah, munajat kami di malam ini semata-mata karena mengharap daripada syafaat Nabi Muhammad. Munajat kami di malam ini ya Allah semata-mata karena ingin mengharap daripada rahmat-Mu. Ya Allah, kami berkumpul di tempat ini tidak lain dan tidak bukan karena ingin mendapatkan pandangan-Mu ya Allah. Di mana di saat orang-orang lalai kepada-Mu ya Allah, kami berkumpul di tempat ini untuk berzikir kepada-Mu ya Allah. Jangan sia-siakan kami ya Rabb. Jangan sia-siakan kami ya Allah. Bebaskan kami semua daripada api neraka ya Allah. Masukkan kami semua ke dalam surga-Mu ya Rabb. Ya Allah ya Rabb, berikanlah hidayah kepada kami. Berikanlah hidayah kepada kami ya Allah. Berikanlah hidayah kepada kami ya Allah. Jangan sampai dengan kemaksiatan kami Engkau murka kepada kami ya Rabb. Engkau memandangkan wajah-Mu daripada kami ya Rabb. Ya Rabb, jauhkan kita daripada perbuatan yang buruk. Jauhkan kita daripada perbuatan yang keji ya Allah. Jauhkan kita daripada perbuatan yang najis ya Allah. Jauhkan kita daripada perbuatan yang Engkau murkai ya Rabb. Ya Allah ya Rabb, perbaiki ibadah kami ya Allah. Berikanlah semangat kepada kami untuk berbuat ibadah ya Allah. Berikanlah kepada kami ya Allah untuk selalu ingat kepada-Mu ya Allah, untuk selalu bisa berzikir kepada-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rabb, kami duduk di tempat ini, kami bermunajat di tempat ini, kami bermunajat di malam ini ya Rabb. Berikanlah keistiqomahan kepada kami. Berikanlah keistiqomahan kepada kami ya Rabb. Ya Allah ya Rabb, selesaikan hajat-hajat kami ya Allah. Jangan Engkau berdirikan kami dari tempat ini ya Allah sebelum hajat-hajat kami Engkau sampaikan ya Rabb. Jangan sampai kami berdiri dari tempat ini ya Allah sebelum urusan-urusan kami Kamu selesaikan ya Rabb. Ya Allah ya Rabb, jangan sampai kami berdiri dari tempat ini ya Allah
sebelum orang-orang yang zalim Engkau berikan hidayah kepada mereka ya Allah. Engkau selamatkan mereka ya Allah. Ketika Engkau tidak berkehendak kepada mereka ya Allah, cabut nyawa mereka ya Allah. Jangan sampai mereka menyakiti daripada umat Nabi Muhammad. Jangan sampai mereka menyakiti daripada umat Nabi Muhammad. Ya Allah ya Rabb, di malam ini, di malam mustajab ini, kami memohon, kami bermunajat, kami menangis kepadamu ya Allah, seakan-akan kami adalah hamba yang lemah ya Rabb. Kami adalah hamba yang lemah ya Rabb. Kami adalah hamba yang lemah ya Rabb, yang tidak bisa melakukan apapun kecuali dengan kehendak-Mu ya Rabb. Ya Rabbal Alamin. Ya Rabb, mudah-mudahan Majlis Nurut Taufik ini ya Allah selalu Engkau berkahi ya Rabb. Selalu Engkau turunkan keberkahan di dalam majlis ini ya Allah. Selalu Engkau turunkan keberkahan kepada orang-orang yang istiqomah di majlis ini ya Rabb. Ya Allah ya Rabb, majlis ini bukan majlis kami ya Rabb. Majlis ini majlisnya baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Majlis ini bersanad kepada orang-orang yang saleh ya Allah ya Rabb. Jadikan kami sama seperti mereka ya Allah. Jadikan kami sama seperti orang-orang yang saleh ya Rabb. Jadikan kami sama akhlaknya dengan mereka ya Allah. Jadikan kami sama perangainya dengan mereka ya Allah ya. Ya Allah ya Rabb. Ya Allah ya Rabb, jadikan majlis ini adalah majlis di mana tempat Engkau memandang seorang hamba ya Allah. Jadikan majlis ini adalah majlis tempat Engkau memandang seorang hamba ya Rabb. Jadikan majlis ini Engkau pandang dengan pandangan rahmat-Mu ya Allah. Engkau pandang dengan pandangan cinta ya Allah ya Rabb. Engkau pandang kami dengan pandangan maghfirah ya Allah ya Rabb. Ya Rabbal Alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hadza minni wal 'afwu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.